Baik, Lanjut. selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman setia KCB. Semuanya juga ada beberapa wajah baru. Selamat datang, Rahayu. Eh, Teman-teman sekalian, saya mau mengantar mungkin singkat aja. Jadi begini, salah satu kebutuhan manusia selain kebutuhan dasar seperti makan, minum, seksual, dan juga berkegiatan atau aktivitas, itu ada yang namanya kebutuhan refleksi, kebutuhan untuk berefleksi ya. Jadi kebutuhan refleksi itu ada pada semua orang untuk mempertanyakan tentang siapa dia, dari mana dirinya, mau kemana, apa tugasnya. Jadi intinya adalah mempelajari hakikat-hakikat kehidupan. Itu kebutuhan refleksi yang pasti ada pada setiap manusia. Maka dari situ itulah latar belakang sehingga lahirlah berbagai wisdom atau kebijaksanaan yang intinya adalah pedoman-pedoman kehidupan yang jumlahnya saya kira ribuan ya di dunia ini ya, ribuan. Nah, tapi salah satunya yang akan kita soroti malam ini adalah sastra Jendra. Itu warisan leluhur kita yang dibilang terkenal ya terkenal, tapi banyak juga yang masih belum tahu ya Pak Tony ya. Jadi sudah saatnya untuk dimasyarakatkan lebih lebih aktif. Jadi malam ini kita akan mendengar eh, paparan atau pencerahan dari Pak Tony Yunus, uh, bosnya KCB lah ya. Jadi Enggak lah. jadi saya ini kenal dengan Pak Tony Yunus, saya kira juga teman-teman beberapa yang kenal ya. Itu sudah kira-kira ya 15 tahun Pak ya. Dan saya kira saya dan teman-teman juga sudah menyaksikan bahwa Pak Tony Yunus itu tidak bisa dipisahkan dengan sastra jenderal, dengan sastra jenderal. Jadi kalau lihat Pak Tony Yunus ya kalau nggak keris ya sastra jenderal lah kira-kira gitu asosiasinya ya. Nah, yang menarik adalah bahwa Pak Tony Yunus ini sepanjang pengetahuan saya itu bukan hanya mendalami ilmu sastra jenderal, tapi juga ngelmu, istilah yang kita dapat dari KCB kemarin ya. Jadi kalau ilmu itu konsepnya, kalau ngelmu itu ditambah lakoni, melakoni atau laku ya. Dan ini saya tahu Pak Tony melakukan dua-duanya. Jadi bukan hanya di level konsep atau uh, konsep ya tentang sastra jenderal, tapi juga di level praksis. Bagaimana melakukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan ajaran sastra jenderal. Nah, yang lebih menarik lagi malam ini adalah Pak Tony akan membahas tentang bukan hanya ilmu, bukan hanya bagaimana beliau melakukan ilmunya itu, tapi juga bagaimana manfaat dari sastra jenderal dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini saya kira hal yang baru karena sebuah ajaran itu kan akan sangat berguna apabila bermanfaat ya. Jadi bagaimanapun juga kita membutuhkan manfaat. Nah, di sini dari judulnya Pak Tony akan mengupas tentang bagaimana sastra jenderal itu dapat membantu kita mencapai antara lain kesehatan, kerejekenan atau rezeki, derajat, dan kebahagiaan. Artinya jalan yang ditempuh bukan setelah diajarkan ini kita bisa dapat, tapi jalannya kita tahu. Saya kira itu ya Pak Tony intinya ya dari malam ini. Jadi nggak berpanjang lebar lagi, kita langsung saja dengarkan dari Pak Tony. Saya kembalikan ke Mas Viro. Ya, Rahayu, terima kasih. Rahayu, Pak Bunce. Terima kasih pengantarnya. Sekaligus memperkenalkan lebih dalam lagi Romo Tony ke hadapan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, selamat malam. Sebelum nanti kita lanjut untuk memberikan waktu panjang lebar kepada Romo Tony, saya ingat ada sebuah alat di alat kesehatan, itu namanya CT scanning. Dia itu bisa melihat sampai ke detail karena begitu dia memfoto, dia lalu bisa mengiris irisan-irisan organ itu sehingga nanti di dalam penampilan dari komputernya bisa diketahui dari setiap irisan itu ada apa. Ada penyakit
atau ada kelainan apa. Bapak dan Ibu, malam ini, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat hal persis seperti itu. Bahwa bagaimana sebuah jiwa atau sukma, atau yang tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita rasa, bisa dipilah, dilihat selembar demi selembar, dan itu mempunyai nama dan keberkaitannya dengan yang mikro maupun yang makro seperti apa. Tetapi sekaligus dikembalikan jejak kita ini di hadapan semesta, di hadapan pencipta itu bagaimana, untuk apa, dan mau kemana. Ini menjadi menarik malam ini, karena tadi seperti juga yang sudah diantarkan oleh Pak Bunce, maka Sasojrendra malam ini yang akan disampaikan oleh Romo Tony adalah menurut Romo KPH Darudrio Sumuduningrat. Romo Tony, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kami semua menyimak. Monggo. Ya, terima kasih Pak Wiro. Terima kasih Pak Bunce. Salam pada teman-teman atau sobat-sobat budaya yang hadir. Juga salam buat Rodin van Erven dari Belanda ini hadir nih, Mas Rodin. Saya manggilnya Mas Rodin. Terima kasih kehadirannya. Kemudian juga tadi ada dari Jogja, kemudian ada Mbak Evelyn ya. Salam dari saya. Jadi malam ini sebetulnya itu ada yang sudah direncanakan mengisi acara ini. Tetapi karena ada halangan, digeser nanti minggu yang akan datang. Sementara mingguan ini kosong, sehingga mau nggak mau saya belum sempat mencari narasumber. Ya udahlah saya aja yang ngisi. Gitu Pak Wiro. Lalu saya kontak Pak Wiro. Pak Wiro mau nggak jadi pemandu gitu ya. Itu ceritanya begitu. Nah, oke, jadi begini. Saya akan flashback dulu bahwa saya pernah belajar kemana-mana tentang meditasi, juga kalau di Jawa itu, kalau di Solo, kebatinan, kelompok-kelompok kebatinan. Ya. Saya belajar kemana-mana, saya ikut meditasi, ikut ngelakoni dan sebagainya. Tapi saya merasa hampa dan belum menemukan apa-apa. Bahkan terakhir ketika guru saya namanya Om Chongquan itu saya tanya, guru meditasi, saya tanya, Om, sebetulnya Om sendiri mencapai apa? Ternyata Om Chongquan juga bilang, aku ki ora ngerti. Jadi guru nih ora ngerti aku. Mendapat apa? Nah, itulah. Nah, pada suatu hari anak saya yang masih berumur 2 tahun itu sakit sinusitis dan amandelnya itu sudah nggak bisa nelan. Besar bengkaknya. Harus dioperasi. Nah, waktu itu secara kebetulan ada teman yang juga dulu pernah kumpul-kumpul dengan saya tentang kebatinan, tentang budaya spiritual. Saya sudah meninggalkan, saya sudah nggak mau. Karena terakhir guru saya Om Chong Kwan ini bilang dia sendiri tidak tahu, ya saya akhirnya mundur, dah nggak ikut. Saya lupakan itu. Tapi teman ini tiba-tiba datang dan ngomong, Mas Tony, kalau anakmu tak bikin ritual, tak bantu ritual, apakah boleh? Saya pikir-pikir, monggo lah. Saya pikir, akhirnya dia bikin satu ritual malam itu, kemudian dibuatkan air. Ya. Nah, besoknya anak saya kan udah tidur. Besoknya anak saya dikasih minum dan suruh cuci muka dengan air itu. Itu hari Rabu. Kemudian hari Jumat, anak saya harus operasi. Sampai ayah dan ibu saya datang dari Solo ke Jakarta hanya untuk mendampingi saya, untuk melihat anak yang kecil sebegini mau dioperasi. Masih kecil, baru 2 tahun, mau dioperasi. Nah, hari Jumat saya bawa ke dokter, ternyata dokter bilang, ini menakjubkan. Tidak ada lagi yang perlu dioperasi. Sinusitisnya juga kering, ini nggak ada apa-apa. Amandelnya udah nggak ada ini.
Jadi sembuh. Nah, disitulah saya kembali ingin untuk belajar masuk lagi ke dunia spiritual. Itu ceritanya. Jadi seolah-olah dunia spiritual itu memanggili saya untuk berbalik dan untuk tertarik lagi mempelajari hal-hal yang sifatnya kebatinan atau spiritual. Dan akhirnya saya bertanya kepada teman saya, Anda berguru ke siapa? Disitulah saya mulai belajar lagi. Walaupun kalau saya hitung saya sudah belajar dengan 5 orang. Ini yang keenam. Nah, apa yang saya pelajari sesuai dengan teman yang ngajak itu adalah Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Ya. Ya, jadi Sastro Jendro Kawedar atau membahas Sastro Jendro sebagai ajaran kesempurnaan hidup. Sastro Jendro sudah disebut di dalam Kakawin Utarakanda, yaitu bab Rahvanopati tentang Rahwana, itu pada abad 9. Kemudian digubah oleh Empu Tantular berjudul Kakawin Arjuna Wijaya. Nah, kemudian pada abad mungkin 17-18 itu Arjuna Sosrobau ditulis oleh Yasadipura II, kemudian juga Lokapala yaitu Raden Ngabei Sindu Sastro. Jadi Sastro Jendro itu sudah tercatat di dalam literasi. Nah, saya tidak tahu mana yang lebih tua antara Sastro Jendro dan agama-agama kuno Indonesia, Nusantara. Misalnya seperti Pakapitayan, Sunda Wiwitan, itu tua mana kita nggak tahu. Karena saya belum pernah menemukan literasi yang menyatakan ini ajaran tahun sekian. Kalau Sastro Jendro ini sudah ada di abad 9 gitu. Nah, ini juga sebetulnya 2 minggu yang lalu sudah disinggung oleh pembicara kita, Filolog ya Adi Deswijaya. Nah, itu mengenai buku-buku yang mencantumkan menyebut sastra Jendra. Apa itu sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu? Sastra itu ilham atau tulisan. Ya. Kemudian Harjendro itu Haryo Endro atau Dewa Endra. Kita melihat dunia. Jadi tulisan tentang perenungan kita melihat dunia. Gumelaring jagat, semesta dan kehidupan. Hayuningrat adalah ketentraman, kedamaian untuk diri sendiri ya, diri pribadi dan juga untuk kedamaian dunia. Ya. Kemudian ada kata pangruating atau merawat, merubah secara konstruktif. Diyu adalah raksasa atau watak biadab. Jadi Sastro Jendro adalah tulisan atau ilham yang dapat dari mempelajari gumelaring jagat, semesta dan kehidupan untuk mendapat ketentraman diri pribadi dan dunia, senantiasa dengan merawat atau merubah watak kebiadaban, watak raksasa atau watak biadab. Nah, kemudian juga ada yang menuliskan sastro ora tinulis nanging kang ngliput sang sakjroning jagat lan sakabehing titah urip. Ini Kanjeng Pangeran Karyanegara bilang begitu. Kemudian sebetulnya pada ajaran Sunda juga ada papan kalebur tanpa tulis. Jadi belajar kepada semesta tanpa ada tulisan. Nah, sastra Jendra yang ingin saya utarakan ini adalah ajaran atau versi Kanjeng Pangeran Haryo Darudriyo Sumodiningrat, di mana saya belajar sama dia. Kanjeng Pangeran Haryo Darudriyo Sumodiningrat ini adalah mendapatkan wahyu dari Sinuwun Pakubono ke-10. Itu kakeknya, ya, Raja Surakarta, yang memang waktu itu sakti sekali. Nah, banyak sebetulnya versi ajaran Sastro Jendro. Salah satunya kalau kita mengambil dari Lokapala, ya, Lokapala, buku Lokapala itu
itu ada cerita di pewayangan seperti tentang Dewi Sukasi, Dewi Sukesi yang diwejang oleh Bagawan Wisrawa, kemudian karena berdua saja terjadi perselingkuhan. Kemudian di breakdown dengan lahirnya Rahwana, Kumbakarna, Sarpakenaka, dan Wibisana. Semuanya ini adalah merupakan simbolisme saja. Rahwana misalnya itu simbol kamurkan, auranya merah, polemos namanya. Kemudian Kumbakarna simbol nafsu kasantosan, ya, cinta ibu pertiwi, ya, itu auranya hitam, egosentros. Kemudian Sarpakenaka, ya, anak yang ketiga, itu simbol nafsu kasengseman atau aura kuning, eros, ya. Kemudian Wibisana simbol nafsu kasucen atau auranya putih, religius. Ini semua simbolisme. Simbol-simbol ini kemudian berkembang, diadopsi menjadi ajaran sinkretik. Maka kita sering mendengar dengan kamurkan itu disebut amarah, kemudian aluamah, mutmainah, dan supiah. Padahal itu adalah nafsu-nafsu yang di zaman dulu masih bahasanya bukan bahasa sinkretik yang sekarang gitu. Nah, apa yang diajarkan Romo Darudriyo itu saya cukup mengerti. Kebetulan saya sempat mendampingi saat beliau ingin menyusun buku Sastro Jendro Kawedar. Saya mendampingi. Saya ikut menulis, mencatat apa yang dia ceritakan, apa yang dia omongkan, ya, apa yang ingin diutarakan, ya. Namun hal ini tidak rampung oleh karena kita semua sama-sama sibuk di pekerjaan. Akhirnya ada satu bab yang masih sempat saya terbitkan. Sampai saya terbitkan ini, ya. Ada satu babnya. Nah, sebetulnya Romo Darudriyo ini ingin menuliskan secara terperinci apa yang didapat saat beliau sakit panas. Beliau beberapa kali didatangin Sinuwun Pakubuwono ke-10, kakeknya, dalam mimpinya. Mungkin dalam neuroscience disebutnya halusinasi lah, ya. Itu nggak apa-apa. Kemudian diendapkan dan Romo Daru merenungkannya saat topo laku di Gunung Lawu. Itu ada keterangan dari senior-senior saya, katanya hampir 40 hari lah. Itu bertapa dia dan mengendapkan semua ajaran-ajaran. Sebetulnya inilah yang sebetulnya ingin dituliskan sama Romo Daru, tetapi tidak sempat. Ya. Lalu apa tujuan belajar Sastro Jendro Hayuningrat Pangurating Diu? Nah, dalam buku Betal Jemur ada makna disebutkan mustikaning kawruh ingkang maha kuwasa amartani ing karahayon karaharjan katentreman lan sak panunggilipun. Ini dalam Betal Jemur. Jadi Sastro Jendro itu mustika dari pengetahuan tentang Yang Maha Kuasa untuk kita itu mendapatkan kerahayuan, ketentraman, dan lain-lainnya. Nah, jadi Sastro Jendro adalah sebagai olah batin menuju kesempurnaan hidup, kasampurnaning urip, dan juga nanti menjadi kasampurnaning pati. Artinya kita mencari ketentraman, keberkahan, sehat, derajat, waskito, rezeki, ya, itu melalui ajaran Sastro Jendro. Yang mana ada filosofinya, yaitu memahami sangkan paraning dumadi. Nah, bisa dijelaskan bahwa tentang makna hidup, ya. Jadi Sastro Jendro itu merupakan jawaban atas pertanyaan fundamental tentang tujuan hidup, arti eksistensi kita, kemudian juga hubungan kita dengan transendental, jagat gede, ya. Sekaligus juga mempertebal mental dan mengasah kecerdasan spiritual.
apa yang saya sebut kecerdasan spiritual adalah peka membaca peristiwa alam dan juga kejadian sehari-hari. Mungkin katakanlah tiba-tiba ada gelas pecah misalnya. Atau tiba-tiba kok pintu bisa terbuka sendiri. Kalau kita peka, itu akan bisa menerjemahkan. Nah, kenapa begitu? Karena buku sucinya adalah alam dan kehidupan. Jadi kita berguru terhadap alam. Kembali ke sangkan paraning dumadi. Ya. Sangkan paraning dumadi itu dari kata sangkaning dumadi dan paraning dumadi. Sangkaning dumadi itu asal mula manusia. Kemudian paraning dumadi itu masa akhir manusia melihat dunia atau menuju kematiannya. Ya. Nah, ajaran ini jika dipahami benar ya, maka nanti kita akan merasakan bahwa hidup itu butuh ada kebutuhan batiniah. Maka ketika ada seorang sesepuh, kemudian punya orang berkelompok, pasti timbul naluri untuk menghormati Yang Maha Kuasa dengan terciptanya tradisi manembah. Kita ketemu dengan banyak sekali kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia. Kalau nggak salah 247. Itu semua punya tradisi manembah. Jadi tidak teoritis saja. Ada manembah, ada toto laku sesaji, ada ritual-ritualnya. Tujuannya adalah terhubung harmonis dengan sesuatu yang ada di luar diri kita yang lebih besar. Nah, Sastro Jendro pun juga begitu. Ada cara menyembahnya. Kemudian hal ini juga memiliki implikasi menjadi ilmu penerapan ya. Jadi ada penerapan tentang bagaimana menerapkan apa yang menjadi ilmu ini, kekuatan atau kesaktian dari kesaktian keragaan yang kemudian disebut kanuragan. Mantra-mantra pun kemudian menyertainya. Tersedia semua. Misal kita patra pengasihan ya, itu ada mantranya. Patra panyunan. Panyunan itu permohonan. Itu ada. Ilmu kebal, ilmu menghilang dan sebagainya. Ya, dari keragaan atau kanuragan ini tercipta pula ilmu-ilmu penyertanya, pengetahuan-pengetahuan yang menjadi tradisi, yaitu tentang uborampe atau sarana sesaji, kemudian tentang pawukon, pitungan dino, kemudian pedanyangan, bagaimana kita bisa menghayati dan mengerti roh-roh halus yang memang ciptaan Tuhan di luar diri kita. Itu ada. Kemudian pamursidan. Ini menjadi satu kebiasaan. Misalnya kita berziarah ke makam Gus Dur misalnya. Itu namanya pamursidan. Kalau kita sering melakukan ziarah ke gunung-gunung, juga retreat ke pantai atau ke gua atau kemana ya, atau ke petilasan-petilasan ya, kita terlatih akhirnya akan mursid. Yang disebut mursid itu waskito. Nah setelah itu juga ada kasedan jati, yaitu ilmu tentang bagaimana kita nanti kalau meninggal. Nah di situ ada juga pengetahuan tentang pangracutan. Pangracutan adalah melepaskan perabot kita, busana kita, bulu, kulit, semuanya perabot kita. Orang yang akan meninggal, jika diamati, pasti nanti ada aura-aura yang sudah menghilang. Bulunya atau rambutnya kusut, kulitnya kelihatan bagaimana. Itulah yang namanya pangracutan. Itu kita pelajari. Itu kita pelajari. Ya. Jadi, kalau tadi sangkaning dumadi adalah awal mula manusia ada, nah itu di dalam Sastro Jendro disebutkan sebagai Bapa minangka dadi lelantaran lan biyung minangka dadi papan. Bapak itu adalah perantara Tuhan. Sementara ibu itu adalah wadah atau papan. Nah, Tuhan
atau Gusti Kang Mangkuwasa itu selalu menggunakan perantara. Mewujudkan manusia pun memakai perantara tadi, Bopo dan Biyung. Nah, Bopo dan Biyung ini memiliki hono krentek, hono karep, hono aku. Nah, hono aku inilah yang misteri ya. Hono krentek, hono karep, hono aku. Nah, kemudian didasari oleh energi berupa krentek dan karep tadi, Bopo dan Biyung itu memiliki eros, nafsu kasengseman. Maka terjadilah atau terciptalah janin itu sangkaning dumadi ya. Nah, hono aku artinya roh suci ada. Nah, roh suci ini bisa digambarkan sebagai suatu yang dimasukkan ke janin dari alam asal mula yang kita nggak tahu. Ada yang bilang alam suwung ya, kita nggak tahu ya. Diagram candra manusia ini yang jasmania ya, bahwa unsur dasar pembentuk jasmani itu ada unsur bumi, api, air, dan angin. Nah, tadi janin tadi itu ada unsur buminya, ada unsur api, ada unsur air, ada unsur angin. Nah, ketika janin itu sudah ada roh suci tadi, hono aku tadi, dia akan tumbuh terus. Nah, dia akan memiliki 7 konstruksi jasmani. Itu orang Jawa sangat apa ya, sederhana sekali. Yang paling luar adalah bulu, rambut ya, kulit, daging, urat, kemudian darah, tulang, dan sumsum. Tulang sebagai penyangga. Tidak ada tulang, orang akan tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Sumsum juga adalah sama dengan otak, bisa berpikir. Kemudian juga kita diberikan panca indera. Hidung, telinga, mata, ya, kulit atau peraba, dan perasa atau lidah. Nah, tadi yang disebutkan apa namanya janin tadi ya, itu merupakan keragaan atau yang merupakan dunia jasmani, memiliki hubungan dengan jagat gede ya. Maka perenungannya melahirkan pemahaman yang disebut sedulur papat kalimo pancer. Ya. Saya singkat ya, sedulur papat kalimo pancer itu ketika bayi lahir kita dibantu oleh saudara-saudara pengiring ya, yaitu kakang kawah dan darah ya. Kakang kawah darah atau getih kalau bahasa Jawa, kakang kawah itu ketuban ya, getih puser ya, apa adi hari-hari, ketika adi hari-hari keluar diputuslah pusernya. Nah, jadi puser, getih, kakang kawah, adi hari-hari itu sedulur 4. Itu kalau orang Jawa disimpan di dalam kendil kemudian diselamati, dikasih payung, kasih lampu selama selapan selama 35 hari. Dihargai dan dihormati. Padahal sekarang ini kita juga sebetulnya masih memiliki kekuatan mistisnya. Jadi puser, getih, kakang kawah, adi hari yang sudah tidak ada itu masih memiliki energi metafisik yang membantu kita. Ya, jadi misalnya puser itu harinya legi, pasarannya itu legi. Dia terletak di arah timur. Kemudian unsurnya adalah angin. Auranya putih. Ya. Getih, paing, selatan. Unsur api, merah auranya. Kakang kawah, pon, barat, ya, arahnya barat, air kuning. Adi-hari, wage, utara, tanah atau bumi, hitam. Nah, di dalam rajah ini ada sorot tadi, merah, putih, kuning, dan hitam. Itu juga yang melambangkan nafsu-nafsu tadi. Kumbokarno, ya kan? Itu Rahwono, amarah atau kamurkan, ya. Kumbokarno, kasantosan, itu dan kasucen, kasengseman. Ini sama, ada
simbolis dari raja ini simbolis dari watak-watak yang ada di manusia. Lalu sedulur papat itu pancernya adalah kliwon atau jiwa kita. Harinya pasarannya itu kliwon atau asih. Seloso kliwon itu seloso yang mengasih. Asih ada. Jadi pancer dumunung ono ing aku. Konsep berketuhanan Sastro Jendro Hayuningrat, ya. Nah, di dalam kita masih belum beranjak pada keragaan atau kanuragan, ya. Itu kuncinya adalah ho uripku cah yaning Gusti Allah. Jika kita analogikan matahari sebagai Tuhan, nah cawan-cawan itu adalah saya, Anda itu mangkok, gelas, kemudian ember dan lain-lainnya. Itu diberi isi air, ya. Ketika siang hari matahari itu ada di permukaan air itu. Nah, itu disebut roh suci kita. Ini analogi, ya. Matahari ada roh suci. Kemudian berkas lurus, ya. Berkas lurusnya ini warna kuning, ya, dalam gambaran saya yang sederhana ini. Warna kuning ini disebut suksma. Kalau di dalam perkerisan disebut sodo sakler, sodo lanang. Ya. Nah, raga kita bermacam-macam tadi itu berbeda. Tetapi semua mataharinya, matahari pantulan dari matahari asli, itu semua sama. Nah, matahari itu sendiri itu memiliki satu kebenaran, satu tuntunan. Anggap saja itu sebagai Tuhan yang menuntun kita. Lah, tuntunan itu kita gambarkan dengan garis merah. Itu yang dikenal dengan sukmo kuwoso. Ya. Jadi sukmo kuwoso ini kalau di dalam agama disebut Rohul Kudus. Sukmo kuwoso ini akan berhubungan dengan roh suci, di mana roh suci ini memiliki guru sejati. Jadi dia akan diolah, akan koneksi dengan guru sejati. Nah, guru sejati ini dibaliknya ada nurani yang menentukan, oh ini benar, oh ini baik, oh ini jangan, oh ini tidak. Nah, ini mengenai konsep ketuhanannya. Jadi dalam hal ini dunia fisik dianggap sebagai bayangan yang tidak sempurna, sementara dunia ide justru dianggap nyata dan abadi. Matahari pada analogi ini melambangkan ide kebaikan, kebenaran yang murni. Itu yang dibahasakan dengan istilah kasunyatan. Ya. Maka matahari sebagai Tuhan tadi diartikan keberadaan yang murni dan transendental. Sementara cawan-cawan yang berisi air tadi menangkap bayangan matahari dapat diartikan sebagai jiwa-jiwa manusia atau roh suci. Maka di dalam kepercayaan Sastro Jendro itu juga dicanangkan atau ditegaskan untuk toleransi. Karena inti sarinya kita sama, hanya beda wadahnya. Kalau kita berbicara tentang ruatan, ya, ini nanti akan panjang lebar, ya. Ruatan, ya, sebetulnya kalau kita tahu benar, ya, ruatan itu ibarat garis kuning atau suksmo tadi itu terhalang angin awan-awan hitam. Nah, dengan mantra dan cara-cara itu, cara-cara tradisinya Sastro Jendro, itu awan-awan itu bisa dibersihkan. Itu yang disebut ruatan. Kita sering melihat orang dimandikan ruatan dengan segala cara, dengan walaupun berbeda-beda. Kalau pendetanya ini tahu dan sangat menguasai hal ini, dia tahu pengeterapannya, patrapnya, mantra-mantranya. Ya, pada Sastro Jendro tersedia mantra-mantra itu, seperti mantra asa suci, pembersihan diri, mantra Kolo Cokro untuk tolak bala, mantra pengasihan. Nah, pengasihan ini juga kita selalu dapat stigma negatif.
pelet. Wah, itu untuk melet orang. Pengasian ya, itu adalah untuk membangkitkan inner beauty kita. Beberapa bulan yang lalu saya mandiin mahasiswi dari anak-anak Trisakti. Ada 6 orang. Ya. Saya mandiin. Adalah untuk membangkitkan inner beauty-nya. Kalau di zaman Mojopahit dulu, semua akan mengalami itu. Dan itu menjadi pergaulan yang baik dan bukan kasengseman. Tetapi dengan asih. Kalau kasengseman itu kan nafsu. Ini tidak. Jadi pelet itu sangat-sangat salah. Kemudian juga setelah itu dilanjutkan dengan panyunan atau permohonan. Kita punya hak untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka ada mantra panyunan. Sir hening gaib hening, sir kuwono ciptaku dadi, sir doyo gaib doyo, ciptaku pinaringan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu ada. Ya. Nah, kemudian supaya saya nggak terlalu panjang lebar, tadi adalah saya masih bercerita tentang sisi jasmania. Nah, di atas diagram jasmania itu kita memasukin diagram rohaniah. Ini sudah masuk di aspek spiritual berketuhanan yang kemudian disebut kasepuhan. Ya. Ini agak sulit ya karena kasepuhan ini sangat individu. Satu orang dengan yang lain sering mengalami pengalaman mistik yang beda. Kalau pada keragaan atau kanuragan tadi, kuncinya adalah ho saja. Hurip kancah yaning Gusti Allah. Kalau pada yang rohaniah atau kasepuhan ini, Nogojoyo. Nur hurip cah yo wayangan. Kita saling rot sinorotan, saling bercahaya dengan Tuhan dan dengan diri kita, dengan sesamanya. Nur hurip cah yo wayangan. Go, guru sejati hang wurui. Ini dari aksara Jawa ya. Guru sejati hang wurui yang menuntun kita, yang mengajari kita. Itu guru sejati. Untuk mencapai jumbuhing kawula Gusti. Jumbuh maksudnya kita bisa serupa dengan Gusti Allah. Nah, kalau kita tadi melihat suksma tadi yang garis kuning tadi, matahari ada di apa namanya di atas permukaan air ya. Nah, itu dengan kita welas asih, baik ya, berdharma, yang katakanlah beribadah yang baik, soleh, itu akan bisa meniti ke atas. Meniti ke atas penyatu dengan yang maha kuasa atau matahari asli. Itu yang namanya pencapaian ya. Jumbuhing kawula Gusti, penyatuan atau sama rupa. Nah, tapi kalau sudah bisa begitu, yen rumongso tanpa karso, kita harus terima saja, pasrah saja. Gitu loh. Jadi tidak terus punya, wah begini, tidak. Gitu. Saya ingin sedikit menjelaskan di kasepuhan tadi. Jadi mata aku atau roh atau jiwa ya itu di dalamnya ada guru sejati ya. Nah, guru sejati ini berdialog terus diberikan petunjuk melalui suksmo kuwasa atau yang disebut Rohul Kudus ya. Gitu. Jadi dia akan mendapatkan banyak inspirasi atau pituduh atau petunjuk yang kemudian menjadi idea atau angan ya. Kemudian angan di-split lagi ke cipta, rasio atau penalaran, kemudian memori atau ingatan atau bawah sadar. Saya tidak terlalu ke dalam sini karena ini akan lebih banyak lagi yang perlu dijelaskan. Jadi takut saya waktunya terlalu lama ya. Kemudian menyatu menjadi kesadaran atau consciousness. Kesadaran ya, kesadaran itu sering dalam teori-teori yang saya baca di barat itu memiliki level-level yang macam-macam. Tetapi kalau dalam sastra Jendro itu simple, sederhana. Jadi yang kasunyatan saja. Kesadaran ini itu dibagi hanya kesadaran pikir,
Ketika kita membaca buku itu kesadaran kita jatuh pada pikiran. Kemudian kesadaran rasa. Ketika kita merasa iba melihat pengemis, kehujanan, kelaparan, itu kesadaran rasa. Kemudian ada kesadaran raga. Ketika kita ada gigitan serangga, ingat raga. Nah, kesadaran pikir, kesadaran rasa, kesadaran raga, ini terus berputar dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda nyetir, saat nyetir ngalamun, itu kesadaran pikir. Nanti ketika ada kendaraan di depan kita langsung ngerem, itu kesadaran raga, gerak kita. Nah, kemudian juga, ada pengemis lewat, kasih uang, itu kesadaran rasa. Itu terus berputar dalam hidup ini. Nah, ini nanti 3 kesadaran yang dalam bahasa Jawanya disebut trigati, gati pikir, gati rasa, gati rogo ini menjadi kunci metode untuk melakukan samadhi atau meditasi sastra jendro. Sangat mudah sebetulnya meditasi sastra jendro ini, yang katakanlah kalau kita lakukan itu kita cukup menyatukan kesadaran tadi. Caranya ya, nanti tolong kalau mau seneng ini ya praktekin aja. Kalau mau nanti kontak saya, diskusi ya, bahwa bagaimana meditasi sederhana dari Saso Jindro itu kita menarik napas pelan-pelan, senggolkan napas kamu ke sengau, ke arah atas hidung. Gitu, seperti orang ngorok itu, seperti orang ngorok kalau gitu. Tarik itu. Karena itu energi dari semesta itu tertarik, kita tarik. Tarik sambil mata kita ke arah ujung hidung. Pucuking grono, mandeng pucuking grono. Terus tarik, nanti dikeluarkan melalui mulut, ya tarik dari hidung, keluarkan melalui mulut, lidah kita padalkan di cetak langit-langit. Kalau pengen keterangan itu nanti saya jelasin. Kenapa langit-langit? Mungkin ahli-ahli meditasi pun tidak tahu maksudnya. Itu ada di Saso Jindro. Ya. Nah, tarik terus, sedot, keluarin mulut, terus tarik pelan-pelan sambil kena disengoh ya, jangan lupa. Kena disengoh. Ini perasaan ini harus penuh merasakan ada di ujung kaki terasa, di dengkul, di mana-mana, kemudian di ubun-ubun terasa terus. Ini rogo ini dicipta. Nah, makanya kalau di dalam Saso Jindro meditasi disebut cipta rogo. Bukan meditasi lagi, cipta rogo. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan tarik napas, keluarin napas, tarik napas, keluarin napas terus, kita kadang-kadang sudah mulai lepas, los. Tidak masalah, pikiran kita los. Nah, di situ kita baru bisa menangkap apa dimensi-dimensi di luar diri kita. Kadang-kadang ada sinar seperti kunang-kunang datang. Orang yang suka memiliki bawah sadar yang serem-serem ya kadang-kadang bisa ngelihat semacam kuntilanak atau hal-hal yang serem-serem lah gitu. Itu bisa ditangkap dan nanti diseremakan. Tetapi yang sangat berharga dan itu merupakan berkah yang paling sulit diulang lagi adalah ketika kita tiba-tiba masuk di alam padang kang tanpa winatesan. Ya. Jadi kita masuk ke alam yang terang, tidak ada batas kiri, tidak ada batas kanan, tidak ada batas atas, tidak ada batas bawah, melayang-layang di alam yang padang tadi, alam yang terang tadi. Nah, itulah di dalam Sastra Jendro yang disebut pencerahan, enlightenment. Jadi kita nggak usah cari yang mana-mana kemana-mana, teori-teori baca enlightenment. Tidak, sederhana. Anda masuk ke situ berarti Anda jumbuh dengan Gusti. Kak manunggaling kawula Gusti. Ya, saya kira kalau diterusin ini panjang lebar, nanti saya mohon maaf jika kurang berkenan ya. Saya sudahin dulu, matur nuwun, Rahayu. Nah, ini wajah Mas Daru. Rahayu, saya serahkan kepada Pak Wiro Alexius. Silakan, Pak. Iya, terima kasih Romo Tony.
Wow, menarik sekali rupanya. Mulai dari pengalaman awal, pengalaman pertama yang membawa Romo Tony akhirnya percaya terhadap panggilan itu, panggilan spiritual. Tetapi kepada panggilan spiritual ke salah satu spiritual yang ada, yaitu Sasto Jendro. Dan akhirnya tertarik untuk membuktikan sendiri. Ngelakoni, tidak hanya melakukan, tapi juga ngelakoni, mempercayai. Dan betul sekali saya setuju dengan Pak Bunce tadi. Jadi sulit saat ini untuk membedakan antara Romo Tony dengan Sastro Jendro. Iya, eh, mungkin dari teman-teman yang hadir di Zoom ini, jika ada yang mau dikonfirmasi, mau ada yang ditanyakan, mau diluruskan atau penjelasan, dipersilahkan. Sambil menunggu, Romo Tony, J. ya, saya juga tertarik tadi mengenai penjelasan gambaran dari eh, kasunyatan ide transendental yang diterima oleh wadah, sehingga di situ ada alur. Tapi di situ sebutannya yang saya menarik itu adalah apa tadi, Sackler. Sodo Saler itu Sackler. Itu ya sebetulnya gimana itu? Maksudnya itu gimana? itu berkas hubungan kita dengan Tuhan. Mhm. Itu Sodo Saler. Jadi berkas itu kalau digambarkan tadi itu yang warna kuning tadi itu merupakan berkas yang mana kalau di perkrisan pamor hadek atau pamor Sodo Saler. Oh, oke. Pengertiannya kita ini sebetulnya adalah cahaya Tuhan. Oh, huripku cahyaning Gusti Allah. Sebelum saya ada di kolom komentar, tetapi saya dahulukan dulu yang raise hand. Silahkan untuk Kang Mas Rio Sesono, monggo dipersilakan, ada yang mau ditanyakan kepada Romonggung. Sugeng Dalu, Mas Tony Ya, selamat dan, malam. dan Dewi semuanya Sukesi. teman-teman. Dewi Sukesi. Iya, iya. Mas, yang ingin saya tanyakan dua hal ya. Tentu tentang laku ya. Laku kan Mas Tony tadi belum, hanya sepintas saja tentang semedi ya, semedi atau meditasi lah. Kalau Yeah. sebenarnya kalau meditasi mungkin nggak terlalu pas ya, kan dari bahasa Inggris meditation. Setahu Yeah. saya samadhi atau Samadhi, semedi. betul. Ya. Ya. Nah, itu lakunya apa selain samadhi? Tentu bangsa ritual itu kan aplikasinya ya, aplikasi dalam penerapan. Terus yang kedua, Mas, beberapa kali saya baca tentang literatur tentang Hindu ya, Hindu, Vaishnava, Wisnu ya, Siwa dan sebagainya itu kan unsur manusia itu sama dengan unsur alam. Nah, itu apa bedanya? Soalnya kalau di Sastro Jendro hanya ada 4, di bumi, angin, air, dan api. Nah, kalau di ajaran Hindu itu ya, itu disebut Panca Mahabhuta, itu ada Ya, 5. ada Akoso, betul. Ada eter ya, mungkin koso Akoso, itu. ya. Ya, jadi di situ apakah eter sebagai katalis dari 4? 4 itu ya tanah, air, angin, api. Bahkan itu unsurnya disebutkan secara, nggak tahu datanya dari mana, tapi bahwa eh, manusia itu 72% tanah, 14%, maaf, 72% air, 14% tanah, tanah, 6% api, 6% angin, dan 2% ether. Nah, saya hanya ingin tahu keterhubungan antara konsep ini aja, Mas. Jadi 2 hal, yang satu lagu, terus ubur sampai lainnya, terus yang kedua tentang konsep apa raga manusia tadi tersusun dari itu. Jadi Mas, matur nuwun.
Iya Mas Rio matur nuwun jadi. Ya. Jadi kalau laku itu di Sastra Jendra itu diutamakan adalah Ciptorogo tadi. Jadi cukup dengan samadhi tadi. Tidak perlu yang macam-macam kecuali memperdalam kanuragan. Nah, memperdalam kanuragan ini samadhinya itu sudah beda. Itu seperti kalau di dalam agama Hindu Samkhya ya kalau nggak salah ya. Ya, Purusa menguasai prakirti. Nah, kalau sudah kita masuk kepada kanuragan ya atau yang sifatnya ilmu-ilmu ya, itu kita itu harus keluar. Jadi aku ada di luar. Jadi dualisme, pisah kita. Aku ada di luar, kemudian aku memerintah kita, memerintah raga. Makanya saya kasih mantra sedikit ya. Disebutkan balung sunsumu wesi. Nah, getihmu segoro muruk mu tidak ku. Yang merintah adalah roh kita, ya, roh suci kita. Jadi dengan kita punya keyakinan di situ kita nggak apa-apa. Mau dibakar, mau di ini ilmu dari kanuragannya itu begitu. Kemudian tadi ada masalah Panca Mahabhuta, ya. Panca Mahabhuta kalau di dalam Sastra Jendra sedulur papat kali mau pancer. Pancer ini sudah merupakan satu akoso atau eter tadi. Pancer dumunung onong ing aku. Itu. Pancer jiwa kita ini sudah menyatu dengan akoso tadi. Nah itu makanya kalau di Sastra Jendra cuman unsurnya 4, akosonya nggak disebut, tapi pancer dumunung ing aku. Dumunung ing aku inilah yang menjadi apa yang disebut akoso tadi. Kira-kira begitu Pak Rio. Aku jawabnya sedikit-sedikit aja. Asal satu lagi gitu Mas. Ya, satu lagi. Itu kan sebelum melaku ya, semua ajaran kawruh jiwa itu kan semuanya yang utama adalah niat ya. Niat becik itu kan yang utama. Nah, di sini kan meskipun lakunya katakan pakai ya kan cuma dikatakan semedi tadi ya, samadhi. Nah, itu kan harus niatnya orang kan macam-macam loh mempelajari ilmu itu. Nah, sementara di Sastra Jendra ini cabangnya bisa banyak, bisa lari ke kanuragan, bisa ke kasepuan tadi. Betul. Nah, pertanyaan saya apakah tanpa niat pun hal itu bisa terjadi, Mas? Oh, harus dengan niat, Pak Rio, harus dengan niat. Ya. Jadi misalnya ya, kalau anak-anak baru yang masuk itu biasanya diuji. Itu untuk ngencengke pikir dan mempertebal mental spiritual. Karena kalau kita pada tingkat pertama itu sudah jebol, nggak mungkin bisa ke kasepuan, nggak mungkin kita bisa semedi. Ketika kita semedi, mental kita jelek, ada suara klotek, mengkorok, langsung lari sarungan, tidur. Gitu loh. Makanya di Sastra Jendra itu sering dikatakan, wah itu ilmunya nganggo kebal-kebal. Tidak. Ketika kita dicoba kekebalan itu adalah untuk melakukan satu tes keyakinan. Kalau kita tes keyakinan atau mengandalkan mental itu tadi, jadi mental spiritual kita itu tebal. Dan itu lucu loh Pak Rio. Kadang-kadang ada orang yang kecil, santai gitu. Wah, menteles. Saya tuh pernah, saya ajak meditasi di Telaga Warna. Dia waktu itu bertanya kepada Romo Daru, apakah kalau kita tuh semedi Ciptorogo Triwikromonya berhasil, itu apakah betul-betul kita tuh sakti? Tidak dijawab sama Romo, ya Romo Daru. Nah, ketika dia semedi, disuruh duduk di pojok itu, di bawahnya tuh memang ada pohon. Tiba-tiba buatannya tuh jatuh. Bulak itu jatuhin dia. Menteles, nggak ada apa-apa. Tidak merasa apa-apa. Itu Triwikromo. Itu ngandelkin ya. Sementara pernah juga. Ini kita nggak jelekin orang ya. Katakanlah ada tentara lah. Ya saya nggak ngomongin bisa apa ya. Itu sudah 10 tahun mencari apa itu Sastra Jendra. Ketika masuk ya, baru tingkat 1 aja ngompol Mas.
terkencing-kencing. Nah, gitu loh. Jadi Iya, inilah iya, iya. itu termasuk kepasrahan. Dia tidak ada niat atau tidak ada kepasrahan. Saya kira gitu Mas Rio. Pertanyaannya serem Ya, ini. Ya, Mas Rio, sementara terima kasih. matur Matur nuwun nuwun, nih. matur Dari nuwun. pertanyaan Mas Rio kita menjadi dapat gambaran terutama masalah niat. Ada dua niat ya, eh, kesepuhan dan juga kanuragan. Kepada pertanyaan kedua ini, Romo Tony dari Mas Januri Haryanto. Sumonggo, Mas Januri. Sugeng Dalu, selamat malam semuanya. Selamat malam, Rahayu. Saya mengikuti KTB baru 3 kali. Mas Januri. Saya juga oleh Mas Tunjung, podo mediune. Romo, saya pernah membaca sebuah buku ya. Pada waktu itu saya ikut Zoom meeting di Win Tulungagung. Di Win Tulungagung yang pada waktu itu direkturnya itu Pak Profesor Akol. Terus di situ ada peserta yang bertanya karena di UIN tersebut membuka jurusan filsafat Jawa dan Islam. Terus di situ ada yang bertanya karena berangkat dari filsafat Jawa. Urip kuwi apa? Ngaurip kuwi apa? Panguripan kuwi apa? Nah, di sini belum terjawab. Apakah di dalam Sastra Jendro ada keterangannya tersebut? Mohon kalau ada, monggo Bapak Tony, saya tak nyimak sambil udut. Karena belum jawab. Terima kasih, itu saja Bapak. Ya kalau urip ya urip itu hidup kita udah selesai. Kita nggak ngaurip dan sebagainya itu kan cuma pengertian aja. Yang di Sastro Jendro hidup itu adalah cahaya dari Gusti Allah. Uripku kan cahyaning Gusti Allah. Itu keragaan kita begitu. Jadi saya nggak terlalu tahu lah dengan istilah-istilah yang lain ya. Tetapi yang jelas itu dari Hono Coroko, itu hurip dari aksara Jawa, huripku cahyaning Gusti Allah. Nah, itu yang saya gambarkan tadi. Analogi dengan matahari itu kan sederhana ya. Saya kira gitu Pak, saya nggak terlalu berani untuk menjawab masalah etimologi kata. Iya. Karena yang saya tahu setiap kata itu pasti mengandung pengertian. Mungkin begitu. Terima kasih Romo, terima kasih. Mas. Terima kasih Mas Januri. Jadi sudah dijawab oleh Romo dan sudah diterangkan juga disinggung tadi di depan mengenai urip itu sendiri menurut Sastro Jendro. Kita ke penanya berikutnya, Romo Tony dari Mbak Evelyn Desiana. Monggo Mbak Evelyn. Rahayu, selamat malam. Rahayu Mbak Evelyn. Rahayu. Pak, saya ingin tahu mimpi itu kalau dalam sastra Jendro itu seperti apa gitu analisanya? Ya mimpi itu harus diterjemahkan ya. Kalau hubungannya gitu. Hubungannya dengan? Hubungannya mimpi kalau dari sudut pandang sastra Jendra. Oh ya, jadi Sastra Jendro itu mempercayai apa yang disebut Dorodasih. Misalnya suatu saat misalnya kita mimpi ketemu kakak kita. Misalnya saya dulu pernah ya, kakak saya ada di luar negeri ya. Mimpi dia masuk ke rumah. Nah, itu kita terjemahkan. Dan kita percayai, dalam Sastra Jendro kita percayain gitu. Itu namanya Dorodasih. Semacam sinyal. Benar, 2 hari kemudian tiba-tiba kakak saya datang masuk rumah. Wah, datang ini nggak ngabari. Nah, itu bisa terjadi. Jadi Sastro Jendro sangat percaya dengan hal-hal seperti itu
Tetapi bagaimanapun juga itu harus diterjemahkan juga. Nah, contoh soal Baik, Pak. misalnya, kita sudah sangat banyak sekali memiliki teks-teks dari primbon misalnya. Itu juga kita tidak boleh mengabaikan, artinya menyepelekan primbon itu jangan. Karena sering banyak terbukti ketika saya mengalami kesulitan waktu itu mengadakan event ya, event itu masih kurang dananya sekitar 100 juta. Saya melakukan satu meditasi. Itu ketemunya tuh melihat manggis yang dibuka itu, buah manggis yang dibuka. Terus gitu. Buahnya ranum gede-gede gitu. Saya nggak bisa nerjemahin. Saya buka di primbon. Waduh. Rezeki besar gitu. Betul loh Mbak Evelyn. Besoknya ada orang telepon, Mas, eventnya nggak jadi ini, masih kurang. Masih. Udah saya bantu nanti. Tuh, bayangin. Itu terjadi. Kemudian juga saya pernah, ini mimpi, bukannya meditasi. Mimpi uh, melihat ekor kucing doang. Ekor kucingnya doang. Nggak ada kucingnya, ekor berjalan. Itu juga saya nggak bisa terjemahin. Ya, akhirnya kita mau buka buku primbon. Karena primbon itu juga catatan empiris dari leluhur kita. Iya, betul, Pak. Nah, itu jadi saya percaya dengan mimpi, saya percaya dengan gambaran yang kita dapat saat meditasi. Kalau kita menerjemahkannya tepat ya, kita waskito. Kita waskito, kita Iya, jadi waskita kita. Tapi ya itu tadi yang sulit itu menerjemahkannya gitu loh. Dan iya, itu tidak bisa dipertanyakan loh. Misalnya saya mimpi begini, Mbak Evelyn, aku mimpi ini apa ya artinya? Nggak bisa. Itu tetap individual gitu loh. iya, Kecuali betul. ya kecuali memberikan jawaban yang sifatnya tidak spesifik misalnya, hanya secara umum ya, gitu. Misalnya itu enggak apa-apa. Bisa itu. Oh, secara umum. Oh, ini rezeki akan datang gitu. Ah, udah gitu. Tapi kan nggak berani spesifik. Oh, besok kamu diundang sama PT ini. Gitu kan nggak berani gitu. Kira-kira gitu. Iya, Iya, ya, betul, betul. iya, Saya setuju tuh, Pak. Berarti mimpi-mimpinya, kadang-kadang ada mimpi yang terjadi ya, Pak, ya, di iya, masa yang akan datang gitu ya. iya, Tapi memang betul. kembali lagi ke diri sendiri gitu ya, Pak, ya. Nggak Betul. bisa saya menerjemahkan mimpinya Pak Tony gitu. Nggak bisa, ya betul. Iya. Ya, Iya, iya. ini Iya, ini kan psikologi nih. Jung ini. iya. Iya. Jung ini. Nggih, nggih. Pengikut Ngerti. ya, Matur Mbak, nuwun, Mbak, Pak. Mbak Evelyn ini pengikut Jung ini. Ya, terima kasih Mbak Evelyn Iya, untuk iya. pertanyaannya mengenai Makasih, mimpi matur nuwun. yang dijelaskan bahwa apapun itu tetap menjadi sebuah lambang yang individualis, yang individual, sangat pribadi, walaupun bisa juga diterjemahkan secara general, tapi tetap apa namanya melingkupi orang-orang yang dititipi oleh mimpi itu. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan berikutnya dari Mas Joko Yuyun. Mas Joko, monggo. Matur nuwun, salam rahayu. Ayu, ayu. Suara saya bisa Rahayu. diterima, Pak. Bisa, jelas. Monggo, monggo. Monggo. Suaranya jelas. Matur nuwun. Mengenai apakah ada hubungan antara Sastra Gendro dengan Hono Coroko. Demikian juga termasuk Hono Coroko Walik. Karena sepengetahuan saya yang terbatas, itu saya dapatkan Hono Coroko dan Hono Coroko Walik itu dari Jogja. Jadi mohon dikoreksi mengenai karena Hono Coroko dan Hono Coroko Walik itu sebagai saya setuju bahwa itu adalah uriku kang dadi cahyane Gusti. Nah, ngo keracut busanane manungso. Makanya sangat penting sekali untuk ngerajut
diri kita sendiri kembali kepada tadi itu. Matur nuwun, mohon dikoreksi kalau salah. Matur nuwun, Mas Joko. Monggo Romo Tony ditanggapi. Jadi aksara Jawa itu kalau di dalam sastra Jindro itu di breakdown sebagai falsafah atau apa yang dikatakan sangkan pareneng dumadi tadi. Jadi huripku kancah yaning Gusti Allah. No nur hurip cah ya wewayangan. Dan seterusnya itu sebetulnya merupakan falsafah yang dialami oleh seseorang walaupun itu termasuk proses meditasi atau proses hidup yang nyata itu terus saja Hono Coroko itu merupakan satu kode-kode untuk mengerti filosofinya. Nah, misalnya Mogo Botongo ya, mati bisa bali. Mati bisa bali. Go guru sejati hang wurui. Ya, go mogo bo bayu sejati handalani. Napas kita yang merupakan jalannya. Mogo botongo ngo bayu ngo ngerat mogo boto mogo bo bayu to tetep jumenenging kang jat kang tanpa niat. Jadi kita tetap apa ya punya satu keyakinan ya. Nah, tetap jumenenging jat kang tanpa niat ngeracut busananing manusia. Jadi kita sudah melakukan satu kerelaan. Ngeracut busananing manusia itu adalah melepaskan semua busana yang ada di dalam tubuh kita. Secara gampangnya yaitu 7 konstruksi tadi. Bulu kita lepas, ini kita lepas. Tetapi kalau di dalam kisah-kisah yang lain atau filsafat-filsafat yang lain sering dijadikan semacam apa ya cerita baru yang agak sulit dimengerti malahan. Seperti buruk yang terbang ke 7 lapis langit misalnya. Sebetulnya 7 langit lapis itu ya 7 konstruksi tadi. Gitu. Yang memiliki 7 aura. Jadi Hono Coroko itu sebetulnya kode-kode yang jika dipecahkan menjadi filsafat atau falsafahnya hidup manusia. Nah, kemudian kalau Caroko Walik ini sebetulnya ada sesuatu yang tidak betul. Ya. Karena kalau Caroko Walik itu maknanya jadi amburadul. Nah, sebetulnya kalau Caroko Walik itu di zaman dahulu ya kita harus mengakui bahwa ajaran kita juga ada pengaruh Hindu-Buddha ya. Kalau dulu itu aksara walik atau caraka waliknya itu bukan ngoto bogomo ya nyojodopo lawa sotodo koroconoho tidak, tetapi yo ngang siu ngo ya yo ngang siu yu singang yo tang siu suti si tang ngoto ya yo bang siu susi su yo sang yo bang siu yu si bang jadi ngoto bogomo itu dilakukan dulu. Itu yang namanya sastro pinodati. Ya. Jadi kita kadang-kadang kalau ngelihat ya di YouTube juga banyak ngoto bogomo koroconoho ini nggak ada artinya karena secara filosofi juga udah berubah semua. Kalau itu dimasukkan pada mantra sastro pinodati betul. Ya. Jadi sastro pinodati itu kalau kita gambarkan sebagai sapi ya, pedati yang ditarik sapi dengan kelontongnya itu bergerak, kelontung, 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 menuju keheningan. Yo ngang siu, yusi ngang yo tang siu, yusi tang yo.
Yo bang siu yusi bang yo. Terus sampai ke yo hang siu yusi hang yo. Kalau di dalam pengertian saya itu yang lebih betul. Saya kira begitu, mudah-mudahan berkenan ya jawaban saya karena Iya, ini sulit. Monggo, paham, Mas Joko, paham, gimana? paham. Saya sangat paham dengan penjelasan dari Mas dan Bapak Tommy. Saya sangat berterima kasih atas pencerahannya. Nah, yang hubungannya mati itu saat ini kita menjadi manusia, wujud manusia, bahwa hanya dalam waktu. Istilahnya ada apa ini, aku iyo urip itu bener nggak? Maksudnya apa sih penjelasan tentang aku iyo urip itu? Macam Ya, aku ya hidup memang. Jadi aku itu apa ya? Jadi istilahnya ya aku ini ya urip gitu loh. Sulit saya mau ngomong apa ya. Aku tidaklah mati gitu. Jadi bukanlah satu hal yang statik gitu. Aku ini juga merupakan satu refleksi dari eh, Gusti Kang Maha Kuwasa. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Gusti, sebetulnya aku ini menangkap. Maka yang disebut kesalehan ya, kesalehan itu merupakan atau ketakwaan atau ibadah itu adalah kalau di Sastra Jendro ya, itu meniru welas asih ing Allah, welas asih dari Tuhan, itu merupakan ibadah. Marilah kita berbaik hati, jangan menyakiti orang. Kalau disakiti, nggak usah sakit hati. Berilah kalau kita punya. Nah, itu tadi, aku itu adalah cermin dari Tuhan. Jadi aku ini hurib gitu loh, hidup, nggak mati gitu. Nah, itu dan itu terus bisa meniti soksma tadi, meniti menuju bersatunya dengan matahari. Ini analoginya begitu. Saya kira gitu, Pak Joko. Pertanyaannya dalam sekali. Iya, Pak Joko. Iya, Sudi, Pak Joko. matur nuwun. Ah, makanya dalam hal ini, kalau dalam urutan tata cara manunggaling kapulan Gusti itu memang harus dibedah secara bertingkat-tingkat, bukan hanya pengertian, tapi harus dengan laku juga, Pak. Matur nuwun. Iya, Pak, betul. Jadi memang ilmu itu kelakonen kanthi laku. Itu dari Mangkunegara keempat ya, itu menyatakan begitu. Karena ya itu tadi, semuanya seperti kalau kita melihat teman-teman kita yang memang apa namanya spiritual seeker ya, jadi dia membaca metafisika, dia membaca buku-buku dari luar ya, bahkan katakanlah kesadaran itu ada level-level tingkat-tingkatnya, kemudian ada katakanlah apa namanya dimensi ya, dimensi alam astral dan sebagainya itu semuanya kognitif, itu semuanya hanya pikir, tidak bisa dibuktikan, absurditas Pak Joko. Maka dalam Sastra Jendro yang disarikan oleh Mangkunegara IV itu dinyatakan ilmu kelakone kanthi laku. Kalau tidak bisa dilakoni ya buat apa? Cuman debat berpikir aja. Betul sekali, Itu Pak. yang Saya sangat setuju. iya, cuman debat pikir doang gitu loh. Nah, Iya, padahal terus, ya, Pak. padahal kalau kita bilang ya, kita ini kalau misalnya sudah masuk ke dimensi spiritual ya konteksnya dengan alam astral misalnya, biasanya kita terkait dengan keyakinan dan
praktek spiritual tertentu. Tanpa praktek itu ya nggak mungkin kita melakukan. Tidak mungkin kita teoritis, nggak mungkin gitu loh. Nah, perjalanan astral kita misalnya. Beberapa keyakinan itu menyatakan bahwa melalui perjalanan astral, seseorang dapat meninggal atau meninggalkan tubuh fisiknya atau astral projection, mengakses dimensi spiritual yang lain. Itu bisa dalam sastra Jendro yang disebut meragai sukmo atau merogoh sukmo, itu bisa. Nah, dalam keadaan ini individu dapat menjelajahi tingkatan yang lebih tinggi dalam dimensi dunia tadi. Nah, kemudian juga di alam astral, yaitu kalau kita, ini bukan teori, ini ada buktinya semua ya. Jadi kita bisa buktikan gitu loh. Di alam astral ya, itu ada semacam yang disebut entitas spiritual misalnya. Itu dipercaya bahwa individu itu dapat berinteraksi dengan entitas spiritual. Maka di dalam kepercayaan Jawa itu ada yang namanya Jarwo. Mungkin Pak Joko juga pernah tahu ada orang yang bisa Jarwo. Jadi seolah-olah dia ada entitas yang masuk dan kemudian bicara. Itu bisa. Gitu. Ini yang disebut entitas spiritual yang bekerja sama dengan jiwa kita. Nah, kemudian juga sebetulnya yang paling gampang itu ya seperti cerita Bimo Suci, yaitu pertemuan antara guru spiritualnya, yaitu guru jati. Dan itu memang kita merasakan. Misalnya suatu saat kita diam gitu, tiba-tiba ada satu nurani, perasaan atau semacam bisikan ya. Nah, itu kita disuruh ke sono gitu. Kalau kita nurutin, kita selalu sering nurutin, itu nanti kita peka. Misalnya, kita ingin bangun jam 5 pagi, tepuk bantal 3 kali. Aku harus bangun jam 5 pagi. Nah, walaupun kita sudah begadang, ketika kita bangun jam 5 pagi, kita harus cepat-cepat bangun. Jangan ngolet-ngolet lagi, tidur lagi. Guru jati kita tidak akan hidup. Harus kita langsung bangun gitu loh. Karena kita sudah janji akan bangun jam 5 pagi. Nah, itu. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan wahyu. Nah, ini sulit nanti hubungannya dengan wahyu. Ya. Kemudian juga apa yang dikatakan ilmu kelakon yang kanti laku tadi, itu juga merupakan kita bisa berjalan masuk ke dimensi spiritual yang astral ya. Ada keyakinan misalnya tentang penyembuhan itu. Kita sering ada berita bahwa orang tanpa operasi bisa mengambil katakanlah batu ginjal misalnya. Itu bisa terjadi. Memang itu sudah merupakan anugerahnya dia. Dia punya itu. Penyembuhan emosional misalnya. Nah, orang-orang yang spiritual healing ya, itu harus mahir dalam hal penyembuhan emosional. Pemulihannya. Kemudian bagaimana traumatisasinya supaya bisa dilepaskan. Jadi mengadakan satu pemurnian energi. Itu dari sastra Jendro tadi, itu juga bisa, yaitu kita menarik nafas dengan sengo ya, dengan sengo pelan-pelan ya. Bila perlu kita membawa air, kita tiupkan, bus dengan keinginan atau afirmasinya apa? Itu penyembuhan, itu pemurnian energi. Itu terjadi. Saya sering ada orang begini, nih mau gak? Ya nggak tahu saya apakah itu berhasil atau tidak gitu loh. Tapi yang penting itu kita tahu. Laras saya itu Pak. Kira-kira gitu Pak Joko. Iya, Iya. Mas Joko dan Pak Tony. Jadi sepiro lakumu, sepiro entukmu. Ya. Betul saya. Dan mohon maaf saya tidak mau monopoli, mungkin ada teman lain yang
Ye. mau bertanya atau sharing. Ye. Monggo silahkan yang lain. Matur nuwun, terima Matur kasih nuwun. Mas Joko. Romo Tony di kolom pertanyaan komunikasi ada di situ ditulis, saya juga nggak nyimak itu tadi, bahwa tadi disinggung soal pedayangan. Mohon Ye. bisa dijelaskan dari Pak Muhammad Zazuli. Monggo. Ye. Kalau kita berbicara ilmiah, itu pedanyangan itu disebutnya dengan energi-energi lah, ya. Tetapi kalau kita ini di Sastro Sindro, itu kita yakinin bahwa Tuhan juga menciptakan makhluk-makhluk di luar diri manusia. Dan makhluk-makhluk itu tidak selalu arwah manusia. Jadi ada makhluk-makhluk itu. Nah, kita coba ya, ada satu kajian yang saya pernah mencoba betul-betul ya, dan saya minta guru saya untuk mendatangkan energi itu atau makhluk-makhluk itu, kalau orang Jawa nyebutnya lembut lah, lelembut ya, itu semacam kristal bening yang ada di alam semesta. Nah, itu saya minta tolong, bagaimana saya bisa mengerti, merasa, dan itu. Saya dibikin kejutan. Jadi ada kedutan di mata. Nanti pindah lagi ke tangan. Ini sama sang guru ya. Gitu. Nah, kemudian saya analisa, apa artinya kedutan? Nah, mungkin Pak Zazuli sudah mahir lah tahu kedutan itu apa. Nah, saya mempelajari kedutan. Kedutan itu menurut neurologi itu ada sesuatu yang tidak betul dari saraf, dari dalam diri manusia. Nah, sekarang rasain benar-benar kalau kedutan. Apakah itu betul-betul dari kesalahan kesalahan saraf kita? Rasakan. Karena saya merasakan benar dari luar itu. Nah, itulah yang namanya lelembut. Sindrom Tourette menyatakan itu tics, yaitu ketidakbetulan dalam saraf kita. Tetapi setelah saya pelajari betul, tidak, memang betul, lelembut itu ada. Pedahyangan tadi juga termasuk mengerti tentang lelembut tadi. Kemudian kalau kita bicara tentang foto yang ada, itu apa namanya, semacam apa istilahnya, itu juga teori menyatakan itu merupakan satu backscattered dari sinar, artinya pecah dari sinar-sinar atau abu atau itu pisah gitu. Padahal itu juga lelembut. Dalam foto itu ada apa itu Pak? SOBE, BOS, apa itu ya? Mop. Nah, itu lelembut yang tergambar dalam foto. Ya. Nah, kalau mau diperdalam lagi ya monggo. Kalau saya sih memang sengaja sudah tidak ingin membaca buku dari luar atau buku apapun. Semua saya ingin renungan sendiri. Gitu. Karena kita kadang-kadang terperosok. Gitu loh. Seperti tadi saya bilang sindrom Tourette tentang kedutan misalnya. Saya mengalami benar. Coba nanti teman-teman kita, sobat-sobat budaya, kalau kedutan, rasain bener deh. Itu pasti dari luar, nggak dari saraf kita. Memang ada yang dari saraf kita. Nah, makanya orang-orang dulu, sesepuh-sesepuh dulu, itu sering menuliskan kedutan di mata. Itu ada artinya, itu sinyal untuk adanya kejadian yang akan datang itu apa. Sehingga muncul dalam satu primbon lah, katakanlah gitu. Itu ada semua, kedutan di mana, itu apa. Itu hebatnya leluhur kita. Nah, itu sebetulnya sentuhan dari luar. Gitu. Nah, pedanyangan ini
ini hanya bisa didalemin dengan meditasi. Meditasinya bagaimana? Bukan ciptorogo ke dalam. Jadi ketika kita meditasi, tarik napas, mata kita arahkan ke kiri dan ke kanan. Kita bentang 180 derajat. Tarik napas sambil cobalah mata itu kira-kira kita tarik set. Di sini nanti ada cipto, ada layar. Nah, latihan terus membuat layar. Nah, disitulah nanti kita ngelihat ada, oh ini ada makhluknya, ada yang berwujud, ada yang hanya bola bening, ya, atau ada yang sinar, ya, itu bisa. Jadi meditasinya justru keluar, observasinya tidak ke dalam. Kalau yang saya bilang tadi, kesadaran atau trigati untuk triwikromo, itu observasinya ke dalam terus, ke tubuh kita, observasinya. Jadi ini bermain dengan sinar atau bermain dengan cahyaning Gusti Allah. Kalau kita observasinya keluar, misalnya kita meditasi sambil membayangkan, oh itu tadi ada kursi, oh itu tadi pohon, oh itu keluar terus sambil narik napas, kita bentang mata kita 180 derajat seolah-olah. Cobalah nanti dengan tarik napas dengan sengop pelan-pelan, latihan itu nanti ada layar, terciptanya layar. Itu yang disebut kita waskito. Nah itu dengan apa namanya, dengan menerawangi alam di luar diri kita. Saya kira begitu. Mungkin kurang memuaskan Pak Zazuli, karena Pak Zazuli ini termasuk seorang perenung yang cukup hebat ini. Monggo Pak Zazuli. Matur suwun Pak. Yeah. Iya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk mempersiapkan pertanyaan. Jadi kalau niat dari Sasojrendro tadi sudah diterangkan ada dua, yaitu kanuragan dan juga kasepuhan, kira-kira begitu ya. Yeah. Kalau kesepuhan jelas sekali bahwa melihat orientasinya adalah ke dalam, melihat cahaya sehingga tadi sampai pada akhirnya sampai pada satu titik melihat cahaya yang terbentang tanpa batas. Itu jelas. Tetapi kalau pada kanuragan, Romo Tony, lalu di mana pertemuannya dengan yang tak terbatas itu? Jadi kanuragan itu istilah keragaan, ya. Istilah jasmaniahnya. Jadi lebih banyak hubungannya dengan hal-hal yang jasmaniah. Kekebalan itu termasuk kanuragan. Ilmu menghilang itu termasuk kanuragan. Ilmu menghilang itu dasarnya juga, prinsipnya juga, kalau teoritis juga kita gampang, tapi kalau untuk mempraktekkan ya harus laku gitu loh. Misalnya ya, kita ini kan nggak pernah toh merasa bahwa bayangan kita itu berharga enggak sih? Nggak pernah kita punya pikiran, bayangan saya ini nggak ada harganya. Padahal bayangan ini kalau dilatih dalam meditasi, ini kanuragan masih ya, dilatih ya. Bayangan itu bisa menutup tubuh kita. Itu yang disebut ilmu menghilang. Nah, latihannya belakang dikasih lampu sentir lah atau lilin. Depan tembok itu otomatis gelap. Ya. Nah, disitulah kita berlatih untuk masuk ke bayangan hitam itu. Itu laku, harus latihan benar. Nah, herannya stigma kemudian ada cerita babi ngepet. Itulah. Jadi dalam Sasojendro itu ajaran dari Gajah Mada. Gitu. Yang disebut ilmu bayangkara. Yang sekarang juga dipakai di kepolisian nama bayangkara. Itu ilmu bayang-bayang.
Jadi bagaimana? Kalau zaman saya kecil dulu, banyak ada pencuri yang dikejar tahu-tahu hilang. Gitu. Ya itu ilmunya itu. Ilmunya dengan memanfaatkan bayangan hitam. Atau yang disebut Mayang Honggo Krisno. Mayonggo Krisno. Ya. Bayang hitam ini dieksploitasi supaya bisa dimanfaatkan. Nah ini kanuragan juga. Pengasihan itu kanuragan. Termasuk kejiwa, masih keragaan. Yang kasepuhan tadi itu tidak ada ilmu-ilmu. Itu sudah individu, pribadi-pribadi. Bagaimana kita sampai kepada titik-titik tertentu yang itu semuanya tidak bisa diterjemahkan, satu orang bisa menerjemahkan orang lain, tidak bisa. Gitu. Makanya disebut kasepuhan. Saya kira begitu, Pak Wiro. Artinya bahwa di dalam Saso Jendro menyediakan ya untuk siapapun yang tertarik pada taraf mana. Karena bicara kasepuhan dan bicara kanuragan seperti ada sebuah batas seolah-olah bahwa yang satu kelihatan kasar, yang satu halus gitu. Seolah-olah kalau kita bicara kasepuhan itu sudah bicara sesuatu yang halus, sesuatu yang sudah lebih tinggi levelnya. Sementara kalau kita bicara kanuragan, sesuatu yang masih seperti itu. Kira-kira eh, dikotomi itu sendiri betul atau tidak, Romo Tony? Betul, memang betul. Hmm. Kasepuhan itu kerohanian. Jadi kasepuhan itu kerohanian. Kalau kanuragan itu kejasmanian. Jadi pentingnya kita hidup. Makanya disebut sepuh itu kalau kita sudah nggak membutuhkan satu upaya-upaya hidup. Maka di dalam kanuragan itu ada panyuwunan. Seperti katakanlah sepi angin ya. Sepi angin sekarang dipikir nggak ada gunanya. Tetapi kalau kita punya ilmu sepi angin, ya, kita pernah belajar ilmu sepi angin, itu membantu sekali. Situ mau rapat misalnya, ya, waktu tinggal 15 menit, jalanan macet, bacakan aja sepi angin kamu, del gitu aja. Secara nggak sadar tahu-tahu loh, kok saya sudah di depan kantor saya, tetap berguna gitu loh. Ini kanuragan, tetap kanuragan semuanya. Kanuragan itu jangan dibayangkan sebagai orang dibacok nggak apa-apa. Itu juga termasuk kanuragan. Tetapi kanuragan ini yang sifatnya masih dibutuhkan untuk hidup, gitu, menuju hidup yang sempurna, kederajatan dan sebagainya. Saya kira begitu. Memang halus Pak kalau yang rohania, karena ini sifatnya sudah rohani. Jadi tidak ada apa ya, memang terpisah. Nah di dalam Saso Jendro itu kalau orang yang sudah mendalami kanuragan itu lebih bagus karena mental spiritualnya terbangun dengan baik. Ya. Ketika kasepuan itu mulai mengadakan samadhi, kemudian nyepi dan sebagainya, itu butuh mental yang sudah pernah dilalui di kanuragan, pernah pasrah ngalah, pernah pasrah mati ya wis, misalnya gitu. Itu istilahnya begitu. Saya kira begitu Pak Wiro. Monggo mudah-mudahan eh, memuaskan jawaban saya. Kali saya membaca kolom komentar, kita ada yang raise hand nih, Romo Tony, dari Oh iya, monggo. Mas Ari Soma. Monggo, Mas Ari Soma, dipersilahkan. Selamat malam, Bang. Ini pertama kali saya Yeah. ikut Zoom KJB ya. Materinya menurut saya sih sangat bagus ya. Suaranya Namun banyak kurang jelas, pertanyaan. Mas. Suaranya kurang jelas. Ya, ini saya udah ini. Jadi materinya menurut saya sih menarik sekali dan sebenarnya banyak pertanyaan dari saya. Cuma nanti saya rangkum jadi 3 hal aja sih. Jadi menurut Romo ya, sering saya baca, sering saya dengar dan lain-lain. Banyak yang mengatakan ajaran sastra jenderal ini sesuatu yang rahasia gitu.
pertanyaan saya pertama, apakah benar ini seperti yang rahasia? Karena yang namanya rahasia kan inklusif ya. Kalau sekarang zaman media sosial itu kan apapun bisa dicari. Kalau memang ini bilang rahasia, apa yang menyebabkan ini rahasia? Terus yang kedua, kalau dari pemaparan Bapak tadi, kan banyak hal yang bisa diambil setelah mempelajari sastra ini ya. Misalnya itu kesaktian seperti itu ya. Terus kalau dihubungkan dengan catur warna ini mungkin istilahnya menjadi kesatria mungkin ya. Karena kan sakti itu. Terus menjadi pandita misalnya. Mungkin dua hal lagi adalah bagaimana menjadi sukses, menjadi waisya seperti itu ya. Nah, kalau memang ajaran ini sangat ampuh dan bagus, kenapa sih bangsa kita itu bisa dijajah 350 tahun Pak, sama penjajah gitu. Padahal ini kan ajaran hebat ini. Apakah karena rahasia tadi sehingga hanya orang 1 banding 1 juta misalnya yang tahu ajaran ini, sehingga kita bisa dijajah 3,5 abad seperti itu. Artinya ilmunya adalah bukan ilmu terapan, tapi sekedar teori menurut saya. Dan hanya orang-orang tertentu yang mempelajari seperti itu. Mungkin turun temurun atau dengan terah kekeluargaan seperti itu. Sehingga hanya ajaran inklusif lah istilahnya. Nah yang ketiga ini terkait pilpres Pak, mungkin bisa di-spill atau diinformasikan kira-kira 2024 seperti apa sih? Ya istilahnya banyak rumornya beredar akan mungkin chaos atau apalah seperti itu. Akan menjadi rahasia umum ketika ada pergantian tahun dari ke apa istilahnya dari ganjil ke genap itu biasanya akan ada korban. Menurut Bapak seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Beli Arisoma. Romo Tony mudah-mudahan dapat mendengar secara lengkap pertanyaan-pertanyaan. Monggo. Tadi Mas Ari Soma tadi menyatakan menanyakan tentang kerahasiaan. Zaman dulu ya, Sastro Jendro ini adalah milik raja. Jadi bukan rahasia, tapi belum turun ke rakyat jelata. Maka zaman dulu raja-raja lah yang menguasai ilmu ini atau ajaran ini. Nah, kemudian masyarakatnya menyatakan, oh, itu ilmu rahasia. Jawabannya begitu. Tetapi ketika saya belajar, itu juga dari orang keraton, ya, di mana wahyunya dari Sinuwun Pakubuwono ke-10, ya. Nah, akhirnya ya kita bisa menyerap itu. Dan memang kesadaran setelah Indonesia merdeka itu dibutuhkan pelestarian ajaran-ajaran ini. Itu merupakan satu pelestarian budaya spiritual. Tetapi bagaimanapun juga, Mas Harisoma, ini sifatnya individual. Dan kita selalu terperangkap dengan kata sakti. Kalau sakti, kenapa dijajah? Itu salah. Yang dicari di Sastro Jendro bukan kesaktian. Bagaimana kita hidup sejahtera. Sampurnaning urip sampai menuju kepada sampurnaning pati. Kasampurnaning pati. Jadi itu sifatnya individual. Bukan masalah bangsa. Kemudian juga kenapa kita tidak bisa meramalkan besok akan ada apa? Ada gonjang-ganjing apa? Ada chaos atau tidak? Itu ada wadinya. Ada satu rambu-rambunya. Saya pun sering mengutarakan, tapi sifatnya hanya sanepan atau hanya semacam peribahasa yang perlu dipecahkan. Ya, jadi ya. Kira-kira begitu. Jadi nggak ada orang yang ngomong, wah ini gini. Ya bolehlah kalau dia memang begitu. Tetapi kalau kita memang ngugemi ilmu ini, ajaran Sastro Jendro,
itu tetap kita harus lebih hati-hati dalam hal mengucapkan sesuatu yang belum terjadi. Kita ngerti saat durung wiwinara itu kita ngerti. Misalnya sekarang coba perhatikan ada kalimat ya, ada kalimat rungkate bambu pring sak dapur. Nah, kalau kamu bisa menerjemahkan tahu itu. Rungkating bambu pring sedapur. Monggo dicatat. Rungkating bambu pring sedapur. Nah, udah, monggo silakan gitu. Dicatat, diterjemahkan sendiri. Ada, tetap kita tuh tetap dapat gambaran itu tetap dapat gitu. Nah, gambaran yang sekarang itu tadi. Rungkating bambu pring sedapur. Ya udah diterjemahkan aja. Salahnya bagaimana gitu loh. Ininya bagaimana? Ya, kira-kira begitu Mas Harisoma. Ya. Monggo Mbak Wira. Saya kira Ya, saya sebelum mesti Romo Tony ya. mungkin ini dari Mbak Tuti Loren karena ini lebih ke teknis praktis. Ya. Ini Mbak Tuti mau bicara langsung atau mau saya bacakan dari tulisannya? Monggo, Mbak Tuti. Nggih, matur nuwun. Ya Mbak Ya, Tuti. itu Monggo. singkat saja Romo, karena Romo sudah ditunggu ada tamu. Itu Ya. kalau sedang samadhi atau meditasi, itu badan saya sering goyang secara lembut ke kanan kiri, ya, tapi sangat halus atau ke depan ke belakang. Atau kadang itu juga hal yang sama terjadi enggak ketika mm, enggak ketika sedang semedi, tapi ketika duduk sendiri hening atau sedang fokus gitu, kadang ini badan saya gerak ini. Nah, itu sebaiknya atau apa ya, seyogianya saya harus bagaimana Romo menghadapi yang seperti itu? Langsung Ya. sadar menghentikan atau saya melanjutkan hening atau bagaimana? Ya. Matur nuwun. Ya Mbak Tuti. Ya Mbak Tuti ya. Jadi eh, wahyu ya. Wahyu itu ada beberapa macam ya. Bentuk wisik misalnya. Ketika kita meditasi, tiba-tiba telinga kita seperti di, dicorongin gitu. Wow, tapi suara nggak kita tangkap gitu. Setelah itu baru kita tahu di dalam hati nurani kita, guru jati kita tuh nyebut, ini mau aku rentuk kene. Ini wahyu. Ya. Kemudian kalau kita lihat Sabto Darmo, sesepuh-sesepuhnya, ya, awalnya itu juga pagi-pagi dia bergerak kaku langsung tedek hidup sujud. Nah, ketika siapa namanya Harjo siapa itu datang ke teman-temannya cerita, aku tuh mengalami begini-begini tiba-tiba kok saya suruh sujud. Kemudian temannya ini baru dengerin sedikit dia ngalamin begitu juga. Loh, aku kenapa nih? Kok begini? Sampai 4 orang. Nah, akhirnya baru mengerti, diterjemahkan ternyata itu wahyu manembahnya, cara sujudnya, Sabto Darmo. Jadi Mbak Tuti harus pasrah, bukan menghentikan. Pasrah. Loh, kadang-kadang kita tuh nggak tahu tiba-tiba kok saya harus bergerak begini. Misalnya, atau apa gitu. Itu pasrah. Gerakan itu wahyu. Saya tidak bilang itu entitas luar, roh dan sebagainya, tidak. Itu penyatuan dari diri kita dan yang Maha Kuasa. Nah, nanti tinggal ditunggu aja perkembangannya bagaimana. Itu ya. Perkembangannya, oh ternyata aku ini begini. Ada yang diem meditasi, tahu-tahu di kepala itu. Takut malahan. Wah, kenapa gini-gini?
ternyata itu inspirasi masuk. Memang semuanya itu kalau kita pikir nggak logis. Karena yang kasunyatan itu sebetulnya justru yang tidak pernah kita lihat secara nyata. Monggo Mbak Tuti, mudah-mudahan bisa memuaskan Ya, gitu. Romo, puas, Pak. Monggo Pak Wiro, saya kira Ya. ditutup. Pak Bunce suruh nutup aja nih. Oh, jadi sudah selesai ya? Iya, Gitu, iya. ya. Baik, karena masih ada pelayanan rupanya nih, sudah ditunggu ini. Monggo, Pak Bunce, silakan ditutup. Waduh, oke, sebentar singkat aja karena Pak Tony ada yang nunggu. Jadi gini, saya kira teman-teman kita semua sepakat bahwa malam ini kita banyak mendapatkan inspirasi atau pencerahan ya. Jadi Pak Tony seperti saya katakan tadi juga Mas Viro tadi akui ya bahwa Pak Tony ini ya sangat pasti lah dalam sastra genre ya. Bukan hanya ilmunya tapi juga ilmunya beliau lakukan ya. Jadi ada satu hal yang penting yang saya tangkap ya, bahwa selama ini sastra genre itu asosiatif atau dihubungkan dengan kanuragan. Itu pemahaman umum dari masyarakat. Ternyata itu nggak begitu. Kanuragan itu hanya setengah dari totalitas, yaitu harus ada lagi yang namanya kesepuhan. Jadi kita tadi sudah dapat tentang laku, meditasi, atau dalam bahasa baratnya itu imajinasi aktif lah ya, semacam membuat ya film itu tadi yang itu ya, juga mimpi tadi disinggung ya, tapi intinya adalah semua bahwa sastra genre itu adalah sarana untuk menyempurnakan kehidupan. Yang jelas teman-teman sekalian, kita itu baru mendapat saya kira mungkin 10-20% dari sastra genre ini. Jadi ini baru pengantar. Jadi mungkin saya mau kasih pekerjaan rumah ke Pak Tony. Jadi dari Roman Daru itu kan baru satu buku Pak Tony yang baru selesai. Ya monggo silakan kita tunggu sisa-sisanya bukunya itu dari Pak Tony. Kemudian juga, ya kita berharap lah mudah-mudahan nanti ada satu sesi atau bukan hanya webinar tapi ada semacam kayak pendalaman, kita pergi kemana, retret kemana beberapa hari untuk mendalami lebih lagi mengenai sastra genre itu. Karena bagaimanapun juga kita semua itu adalah cara untuk kita menjadi insan yang lebih utuh, berbudi dan sejahtera. Demikian teman-teman, terima kasih Mas Viro, silakan Pak Tony, terima kasih. Betul, Bun. Ayo.